Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sami hadrati wa nasyana salihin wa sallallahu alaihi wa kitab Sayyid Muhammad Al-Abid bin Alwi Al-Maliki. Kullu sallallahu alaihi wa sallam abana umatina jatina wa jatina wa sallallahu masyaihna husni alama hatina al-asqiya Malang. Alamidihim wa asatidihim wa ali baitihim lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Berapa menit ini tadi? Tahu Dik? Ada 5 menit lah. Problem teknis. Al-Adabu halaman 61 yang di jamaah yang ikuti di Facebook tadi udah Ustadz share untuk materinya. Al-Adabu al-Muta'alliqah, etika yang berhubungan bimasyru'iz zawat, dengan terkait dengan persoalan zawat, suami istri. Az-zawaju utai pernikahan, huwa iku asasul ladzi, yaitu dasar alladzi takizu, yang berkumpul ala yang atase asas apa hadil ahwalu, segala perilaku. Semua perilaku itu berpusat berdasarkan pada relasi suami istri. Bahkan huwa utawi zawat iku asasul hayati, dasar dari kehidupan al-istimeati, kehidupan sosial kuliah. Seluruh kehidupan sosial terkait dasarnya adalah keluarga. Kalau keluarga baik, kehidupan sosial akan baik. Karena itulah membangun kehidupan sosial, membangun masyarakat sesungguhnya dimulai dari membangun keluarga. Kalau keluarga baik, person keluarga baik, insya Allah kehidupan sosial akan baik. Wa jami'ul ahwali usrati, utawi seluruh perilaku keluarga, wa malan baran yan sya'u, yang muncul anha saking ahwal usrah, iku innama yatafarra'u, muncul minazawaji saking suami istri pernikahan. Wa adabul islamiyati, utai etika Islam al-muta'alliqatu, yang berhubungan bizawaji dengan pernikahan, iku kasiratun. Wa ahumma, yang terpenting satu, sebelum menikah, salah satu yang terpenting untuk diperhatikan adalah satu, husnu ikhtiyari zaujati, memilih pasangan yang baik. Kalau Anda nikah, itu pilih dulu pasangan yang baik. Didelok-delok, dilihat. Yang kemarin ada pertanyaan, bagaimana cara memilih pasangan yang baik? Nah, jawabannya ini. Bagaimana cara memilih pasangan yang baik? Ya, kriterianya apa? Wa husnu ikhtiyari zaujati, utawi memilih pasangan yang baik. Kalau suami milih istri, kalau istri milih suami, iku min asasi najatil hayati, termasuk dasar dari najah itu keuntungan. Bahasa kita apa? Kemakmuran hidup azaujiati dalam kekeluargaan. Milih pasangan yang pas, yang benar, itu menjadi salah satu dasar untuk hidup bahagia dan keluarga. Gitu kan? Milih, mosok urip pisan nikah sekali aja suaminya tukang tinju karena sering jotosi istrinya misalnya kan. Kok nelongso banget. Urip pisan aja lah. Karena itu sebelum nikah pastikan pilih calon suami, calon istri yang baik. Karena kebahagiaan hidup kita dalam rumah tangga salah satunya ditentukan oleh tidak salahnya memilih calon pasangan. Wada'i nikahi, utawi sesuatu yang bisa menarik pada pernikahan al-murhobati, yang disuka, atau nikah yang membahagiakan, fil mar'ati, dalam perempuan, iku kasiratun. Banyak pilihan untuk, kalau suami, pertimbangan untuk memilih istri itu banyak. Kalau Anda perempuan, pertimbangan memilih suami yang baik itu banyak. Faminha, salah satu pertimbangannya al-malu, mal, harta. Biasanya kan ada yang perempuan kan ditanya, Mbak, ya apa Mbak, tak taruhno karo ini.
Biasanya pertanyaannya, Ustaz, pun kerja. Pertanyaan sampun kerja tah berarti pertimbangan matre. Hartanya dulu, wis mapan. Dia kerja di mana Ustaz? Dulu pernah kita mau menta'arufkan seseorang teman. Pertanyaan pertama itu, Ustaz, sudah kerja atau dia? Ya gak salah sih, itu logis. Boleh mempertimbangkan udah kerja belum, itu boleh kalau bagi seorang perempuan, karena kan daripada nikah dengan seorang yang belum kerja kan lebih enak yang sudah kerja. Wis kerja, ganteng, sugih, mapan, pinter, penyayang, ono kabeh soalnya kriteria. Mahal, satu pertimbangannya bisa karena kaya. Yang kedua wal jamal, ganteng. Lihat fotonya dhisik. Kira-kira malu-maluin nggak kalau diajak melakukan yang mall? Kan? Ada loh. Pernah dulu kita mempertemukan santri, hanya bukan santri Al-Asqiya. Karena ketika itu kita belum punya pondok. Tapi ketika itu ada seorang perempuan santri, kemudian kita ta'arufkan dengan seorang laki-laki. Padahal laki-laki itu studinya S3. Dosen UIN. Coba dia sudah pendidikannya baik, mapan, macam-macamnya untuk. Tapi kemudian perempuan itu nggak mau. Karena kalah tinggi katanya. Karena perempuannya rodok dhuwur, iku rodok endek. Nggak mau dia. Cari suami yang lebih tinggi. Coba, bisa toh? Karena nyatanya ada, dia nggak mau. Kok bulet apa, Nduk? Kotoke Ustaz, bulet pokoknya alasannya. Tapi akhirnya kita menangkap karena fisiknya tidak seperti yang dia bayangkan. Karena dia ingin cari suami yang dedeke minimal di atas dia. Jadi nggak perlu nunduk lah. Kalau ndek kan nunduk ngene. Padahal dia maunya ndak. Nah, ada. Kita juga pernah ada seorang keluarga minta dicarikan keluarga ini laki-laki. Kemudian dia bilang, ibunya itu bilang, Ustaz kalau ada ini santri, ada kenalan yang bisa dita'arufkan dengan putranya. Coba, putranya itu minta kulitnya putih. Minimal tingginya sekian. Ada kriteria fisiknya. Anda nggak putih, nggak segini, nggak masuk AB. Artinya ada orang-orang itu yang pertimbangannya fisik itu ada. Dan itu nggak salah, ya silahkan aja. Nabi mengatakan pertimbangan nikah itu bisa karena materi, bisa karena fisik. Yang seterusnya bisa lagi wal hasab, keturunan hasab. Anak sopo, darah abang atau darah merah, darah hijau, atau belang-belang, nasabe siapa? Putrane sapa to? Itu hasab. Wan nasabu lan nasab. Nasab itu yang kita sering confuse ya. Kita biasanya nasab memaknakan keturunan. Padahal kalau bahasa Arab nasab itu potensi, inner potential. Jadi potensi diri. Oh ini pinter, IPK-nya 4,5 misalnya. Itu nasab. Nyari calon suami yang IPK-nya mulai semester 1 sampai semester 7, IPK-nya 4,0. Ono ora kira-kira? Ono lah. Ka ono ya diturunkan dikit. Itu nasab, punya potensi besar. Ison jahit, misalnya ada seorang laki-laki yang saya pengen punya istri yang punya kemampuan ini, tertentu itu nasab. Wal khuluqu lan akhlak, perilaku, moralitas, wadin lan agama. Din ya bacanya, bukan dain. Malah diwaca dain yang punya hutang. Pertimbangannya banyak. Orang itu nikah itu satu, bisa karena materinya, bisa karena fisiknya, bisa karena keturunannya, bisa karena potensinya, bisa karena moralitasnya, bisa karena agamanya. Walayabqa lan ora tetep min hadzal khisali, semua itu tidak ada yang langgeng kecuali iladin, kecuali agamanya.
Di antara semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak ada yang langgeng kecuali agama wal khuluq lan moralitas perilakunya. Fa'inal jamal mongko sak temene fisik yang ganteng wal mala lan harta iku tubadiluhu akan berubah layalia wal ayama setiap hari dan malam. Orang yang kita anggap cantik hari ini sesungguhnya adalah dia orang yang telah lebih tua sehari dibanding kemarin. Gitu kan? Orang yang Anda kagumi ganteng sehari ini sesungguhnya adalah orang yang telah lebih tua sehari dibanding kemarin. Ya kan? Besok dia lebih tua lagi sehari. Entar lagi lebih tua lagi sehari. Begitu seterusnya. Ganteng akan berubah, cantik akan berubah, harta akan hilang. Karena itu yang tetap itu adalah agama dan moralitas. Karena itu Anda nyari suami, lihat agamanya. Kayak dulu, kayak orang-orang dulu kan delok mondoke nondi, mondok pirang tahun. Kalau dulu kita punya riwayat ada seorang kiai besar di Jawa Timur. Lah milih mantu, milih agamanya. Jadi suatu ketika, dulu pernah saya ceritakan, Yai ini punya putri ragil, satu perempuan, anak ragilnya. Perempuan dan delalah perempuan ningnya ini sudah, kalau bahasa kita, sudah pacaran dengan ketua pondok. Ketua pondoknya pinter banget. Ganteng, pinter, secara fisik tidak mengecewakan. Dia pinter secara fisik, oke. Ningnya naksir berat sama itu. Mereka sudah ta'arufan. Bahasa kita begitu. Tapi yainya punya pilihan sendiri. Karena dikomunikasikan nggak nyambung, maka kemudian yai itu ngatakan gini, wis, gini aja wis. Diadu pilihannya abah karo pilihannya anaknya. Diadu dengan cara disuruh baca kitab kuning. Ketika itu kitab yang dipakai sebagai standarnya adalah Fathul Mu'in. Pokoknya calonmu, kalau calonnya abah, sehingga lancar maca kitab Fathul Mu'in, kita harus sepakat itu adalah calon suamimu. Gitulah. Anda kan nanti begitu. Mas, sama naksir aku, ini naksir aku, IPK-nya yang paling tinggi sopo? Misalnya, ya, silakanlah dipilih IPK yang paling tinggi. Ternyata kemudian pilihan abahnya yang menang. Dan saya kira nggak salah ketika dulu suami Neng ini wafat, Yai tadi yang kemudian dipilih menjadi pilihan abahnya tadi wafat beberapa tahun yang lalu, itu dalam saat beliau ngimami sholat subuh. Jadi habis sholat subuh begitu, terus ndonga, mari ndonga, beliau wafat. Kan luar biasa toh. Nah, artinya pilihan abahnya luar biasa. Nggak salah, orang yang spiritualitasnya bagus banget. Nah, kita juga begitu. Carilah suami, takoni, Mas sampean rajin tahajud ra? Kan begitu. Salah satu kriteria calon suami saya adalah rajin tahajud atau rajin salat duha atau apalah, Anda bisa kriteria. Wal hasabu utawi hasab keturunan, wan nasabu lan inner potensial, potensi dalam iku kimata tidak akan berharga lau kediman idalam yakun nalikane ora ana lau mausateman apa alhuluku akhlak wa dinu. Ganteng, pinter, raden, anake di daerah tertentu kan ada toh raden, karena anake neng raden dan seterusnya, itu tidak akan ada artinya ketika moralitas dan agamanya tidak baik. Saya kira Anda akan jadi istrinya akan senep kalau walaupun suaminya raden, ganteng, tapi bolak-balik selingkuh. Misalnya toh karena moralitas agamanya tidak bagus. Apa kayak senep dewe, sesuai guru dewe mati. Mau masa nikah seumur hidup sekali aja kok menyiksa diri. Karena itu pilihlah calon suami yang agamanya bagus, moralitasnya bagus. Di sini dikatakan nasab yang baik, potensi yang besar itu akhirnya tidak akan ada artinya ketika yang bersangkutan tidak punya pengetahuan agama,
dan moralitas yang baik. Karena itu faraja'a mengko bali apa al-amru perkara ilal huluki maring akhlak wa dini lan agama. Walidzalika karena itu kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fa alaika mongko netepono ing atase sira bidzatid kelan orang yang punya agama wal huluki lan punya moralitas baik, punya akhlak. Taribat mongko akan bersih apa yaminuka tanganmu. Maksudnya kalau kita memilih suami, milih istri yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah kita menjadi enteng. Hidup itu membahagiakan. Tapi kalau enggak, kita sendiri akan senep. Karena itu kan kita biasanya diajarkan sebelum nikah, kemarin yang ditanyakan, gimana cara, karena kita enggak tahu calon kita itu bagus atau enggak, ya diistikharoi. Enak toh istikharah. Istikharah itu jangan Anda, kalau saran kita, jangan Anda yang istikharah. Karena kalau Anda yang istikharah biasanya mesti api. Makanya saya naksir dhisik. Bolak-balik, ya apa Mbak? Oh saya Ustaz. Yo karena kita sudah naksir duluan. Sehingga yang metu ya mesti dia. Karena itu mintalah orang yang lebih netral untuk istikharah. Sehingga hasilnya mungkin akan lebih benar. Itu pilihan katakan Nabi. Kalau nikah banyak pertimbangannya, bisa harta, bisa fisik, bisa keturunan, bisa potensi, bisa yang lain. Tetapi Kanjeng Nabi ngajari kita, di antara semua pilihan itu, maka carilah orang yang punya agama dan akhlak baik. Insya Allah dengan begitu kata Nabi, taribat yaminuka, tanganmu akan bersih. Maksudnya kita tidak akan banyak persoalan. Warawah sapa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkahu dinikahi sapa almaratu seorang perempuan li arba'in. Ini kalau untuk laki-laki, kalau perempuan juga sama. Jadi artinya seseorang itu kita pilih sebagai pasangan hidup kita itu karena banyak pertimbangan. Kemungkinan bisa 4. 1 5 liha karena dia kaya. Ini anak sing lamar, nggo sepeda motor, nggo sepeda ondal, nggo mobil. Kira-kira Anda milih mana? Yo milih sing mobil lah. Lae udan gak kudanan. Kan kalau sering yang saya sampaikan itu, nikah itu kan pertimbangannya rasa dan logika. Rasa itu karena kita suka dia, logika kira-kira lah aku nikah dengan dia itu bisa turun ning hotel ora. Itu kan juga penting. Bisa kira bisa mangan ning resto enggak? Atau kok dapur kita ditulisi resto. Gitu kan. Kayak kita dulu ke kampus wayang gawe batik. Ternyata gawe kayu putih. Loh kok kayu putih? Kok gak batik? Yo kalau begitu nanti saya tulisi. Ini baju batik. Arisan. Nah, tapi yaitu seorang itu kita nikahi pertimbangannya 5 liha, bisa karena hartanya, wa hasabiha lan keturunannya, wa jamaliha lan fisiknya ganteng, walidiniha lan agamanya. Di antara banyak pertimbangan tadi, apa kata Nabi? Fatfar mongko milio sapa sira bidzatiddin dengan orang yang punya agama baik. Taribat mongko bebas sapa yadaka. Mongko bersih. Ketika kita milih pasangan hidup yang agamanya bagus, maka beban hidup menjadi mudah. Walaupun mungkin secara ekonomi pas-pasan, tapi tidak kemudian lebih menyakiti. Kemarin masih ingat betapa Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah yang mereka masih muda, kalau dalam bahasa kita itu kan masa-masa emosi yang luar biasa. Tapi karena agamanya yang kuat, maka kemudian menjadi keluarga yang luar biasa toh. Jadi artinya kebahagiaan itu kan tidak hanya diukur pada muda, umur atau tidak, tetapi pada kematangan psikologis dan keagamaan, moralitasnya. Kalau pasangan kita itu punya pemahaman agama yang baik, moralitas yang baik, insya Allah dia akan menjadi lebih membahagiakan kita daripada yang lain. Famisalu hadil mar'ati utawi contone perempuan ini atau laki-laki taiku takiru menetapkan aina yang meripat biya kelawan mar'ah. Maksudnya perempuan yang baik tadi itu kemudian akan membuat
kita suami tidak akan menoleh yang lain. Kalau Anda seorang istri, suami yang baik tidak akan membuat Anda sakit hati. Sehingga Anda masih ingat ketika Al-Quran mengatakan kita diciptakan pasangan adalah litaskunu ilaiha, agar kita itu merasa tenang bersama dia. Jadi nikah itu tujuannya adalah salah satu fungsinya adalah litaskunu ilaiha. Dengan nikah itu kita akan menjadi bahagia bersama dia, sakinah, tenang. Sehingga walaupun neng kantor, walaupun di luaran kita sumpek, tapi ketemu dia semua hilang. Gitulah nikah. Gak tambah ketemu bojone tambah sumpek. Itu malah itu apa fungsinya nikah lah, ketemu dia malah sumpek. Kita nikah itu adalah litaskunu. Kalau di sini tukiru aina biha, membuat mata suaminya itu tidak bisa berpaling dari istrinya. Kalau seorang istri membuat suaminya tidak mampu membuat istrinya berpaling pada yang lain. Watu aminu lan amanah ala nafsiya ing atase dirinya. Dia bisa menjaga diri. Kalau ini kan ada tuh kasus-kasus dia seorang istri udah nikah, kemudian dia punya suami, punya anak, tapi penampilan gayanya neng jopo kayak wong perawan, sehingga kemudian memancing banyak persoalan. Itu kan senep suaminya. Begitu juga sebaliknya, enek suami, Anda punya suami neng kantor, neng dintin ngomongin Cik Joko, padahal udah punya Anda yang di rumah. Mestinya nggak begitu. Suami atau suami yang baik, istri yang baik adalah orang yang bisa menjaga diri dari pergaulan yang lain karena dia sadar saya sudah nikah. Sehingga kalau biasanya Ustadz kalau ngajar di kampus, kalau S1 kan masih kecil, kalau S2, S3 kan udah besar. Perkenalan pertama saya sampaikan, saya sudah nikah, istri 1, anak 4. Kan harus jelas. Enggak kok masih membuka peluang loh ya. Enggak, itu kacau. Enggak. Jadi kita harus pastikan saya sudah nikah, saya sudah punya anak. Itu untuk apa? Agar kita menyatakan kita itu sudah protect. Kadang kan enggak gitu toh, sinetron. Saya kan tahunya sinetron. Ada toh, wis nikah tapi ngomongnya kayaknya masih membuka peluang sesuatu yang enggak benar. Banyak loh. Indikator orang yang agamanya baik adalah suami atau istri yang setelah menikah dia bisa menjaga dirinya sehingga dia tidak akan diganggu orang. Itu kedua. Wa mala zaujiha, bagi seorang istri bisa menjaga harta suaminya karena dia menjadi bendahara, maka dia harus bisa menjaga pengeluarannya. Wa tarbiyatil auladihi, istri yang baik lagi yang diindikatorkan adalah bisa mendidik anak-anaknya. Kalau suami bisa membimbing keluarganya. Enggak mudah loh. Artinya tidak jarang juga orang yang sudah menikah tetapi enggak bisa membimbing keluarganya. Melaku dewe-dewe. Kai tudiyahum, supaya bisa ngasih makan siapa ini zaujah mar'ah haing aulad bil imani dengan iman ma'at to'ami sartane makanan. Artinya mendidik anak itu adalah seorang ibu bisa senantiasa menanamkan rasa iman kepada anak-anaknya. Karena iman itu kan kayak makanan spiritual bagi anak. Batas subuh lan ngesoi sapa mar'ah fihim dalam anak ahsanal mabadi'i yang sumber yang baik ma'alabani sartane susu. Ini bahasa-bahasa kinayah. Maksudnya seorang ibu yang baik adalah ibu yang bisa mendidik anaknya dengan iman dan mengajari mereka semua apapun yang baik. Watu simahum lan bisa memperdengarkan sapa mar'ahum ing anak min dzikrillahi taala saking zikir pada Allah. Anda masih ingat ceritanya siapa dulu? Yang anak kecil wis hafid umur 6 tahun hafid itu. Ketika diwawancarai kan ibunya itu tidak pernah ngomong ke anaknya kecuali dengan Al-Quran. Karena ibunya hafid. Jadi nyuruh anaknya mesti
yang disampaikan tuh ayat Al-Quran. Nggak pernah ngomong biasa. Akhirnya anaknya menjadi terbiasa dengan Al-Quran dan hafid umur 6 tahun. Itu kan luar biasa toh. Cobalah ada orang-orang yang setiap hari anaknya diperdengarkan apa. Ada orang yang anaknya setiap hari didengarkan apa. Ibu yang baik senantiasa memperdengarkan zikir pada Allah pada anaknya. Wa minas sholati lan saking maca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma tusribuhum yang bisa mengasih minumum mereka takwa ing takwa. Bayar kazu lan memusatkan fihim dalam mereka hubal islami ing cinta Islam ila ayamutu sampai mati. Kayak lagune nyanyiane siapa? Adi Aski biyen masih TK. Cinta Islam sampai mati. Gitu kan? Tapi kan bukan sekedar nyanyian, tapi bagaimana kita menanamkan pada anak-anak didik kita, anak-anak kandung kita, bagaimana mencintai agama, mencintai kanjeng Nabi, itu kan harus dibiasakan sejak kecil. Wal mar'u, ingat, wal mar'u tai seseorang, iku ya yusibu, akan, menyamai, alama yang asai barang sabah, kang nyerupai ale ing atase ma. Seseorang itu artinya akan berperilaku seperti kebiasaan di mana dia dididik. Kalau dia tiap hari dikasih selawat, ya dia akan ngomong selawat toh. Kalau dia tiap hari dikasih Al-Quran, dia juga akan mudah ngomong Al-Quran. Tapi lah tiap hari dikasih apa biasanya kita? Sinetron. Yo yang paham kan sinetron. Seseorang itu akan terkait dengan lingkungannya. Karena itulah ibu yang baik akan membuat lingkungan keluarganya yang islami dan baik. Suami yang baik akan membuat lingkungan keluarganya baik. Karena itu pilih tadi kriteria tadi. Suma inas sifati walidaini, kemudian saat temene sifat kedua orang tua iku tatahad daru akan turun ilal auladi maring anak. Sifat orang tua itu akan turun kepada anak. Kadang mulanya Ustadz sama ibu itu kadang mikir lagi sambil makan, iki anak-anak itu kok ngene ya, iki itu turunan sifatnya sopo. Kadang kita guyonan, iki adik aski kok gini, bolak-balik njaluk GoFood, iki sopo to, nurun sopo. Kadang kita begitu, iki nurun sopo sing senengane GoFood, iki nurun sopo sing senengane online. Karena kan anak akan tidak jauh pada perilaku orang tuanya. Karena itu kalau Anda yang tarbiyah masih ingat, pendidikan itu ada prakonsepsi, ada prenatal, ada postnatal. Masih ingat? Ini tarbiyah kabeh kok gak ada sing ingat. Gimana? Ada postnatal. Postnatal itu artinya sistem pendidikan keluarga anak-anak dimulai setelah kelahiran. Jadi setelah lahir mulai dikasih, mulai sejak bayi diadani dan seterusnya. Itu postnatal setelah lahir. Yang sebelumnya itu prenatal. Prenatal itu adalah sebelum lahir, mulai zaman kandungan, kita sudah biasa dengan pendidikan. Misalnya kalau dulu pada masa kandungan itu kita biasakan ngrungokne Quran. Anda tahu toh, menurut orang-orang psikologis, musik tertentu itu bisa berpengaruh kepada kecerdasan seseorang. Biasanya musik apa? Musik klasik. Musik klasik itu bisa berpengaruh kepada kecerdasan. Anda bisa bayangkan kalau musik klasik aja itu bisa berpengaruh pada kecerdasan janin di dalam kandungan, maka apalagi bacaan Al-Quran. Kan gitu toh? Maka kan mestinya bacaan Al-Quran itu bisa sebagai support kita. Kalau Anda nanti hamil, biasakanlah ngaji Quran. Karena itu akan menjadi bagian dari pendidikan anak-anak kita. Dulu kita masih ingat, Ustadz itu berlima. Ustadz anak pertama. Anak keempat, kelima itu perempuan. Dulu kebetulan alhamdulillah sampai sekarang 4 ke 5 itu hafid.
Dek Ida sama Dek Li. Kata ibu dulu ketika saat hamilnya anak berdua itu nyidam Al-Quran. Jadi pas hamil itu dimanapun ada hataman, beliau mesti ikut. Lah gak diterno sama bapak, nangis beliau. Kita pas hamil nyidam apa? Nyidam jengkol apa nyidam Quran atau nyidam mobil? Enak tuh sing pas hamil nyidam Fortuner. Misalnya, akhirnya anaknya dijenengno Alphard. Misalnya. Karena ibu wis nyidam mobil mewah, jadi anaknya dijenengno Alphard. Misalnya toh kita nyidam apa artinya ketika itu itu namanya prenatal, pendidikan anak saat dalam kandungan. Tetapi di psikologi pendidikan kita kan bukan hanya postnatal dan prenatal, ada lagi prakonsepsi. Prakonsepsi itu adalah kita mulai mendidik calon anak kita sejak kita sebelum menikah. Jadi Anda masih perawan, Anda yang di rumah masih joko, kalau pengen anak kita besok apik, perbaiki perilaku kita sendiri sekarang. Jangan pernah berpikir anak kita baik kalau perilaku kita sekarang nggak baik. Kan begitu. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita hebat, itu kan harus begitu. Anda bisa bayangkan Abdul Qadir Jailani yang hebat kayak gitu, itu kan abai yang luar biasa. Salah satu riwayat yang kita bisa lihat adalah ketika abahnya masih joko, itu masih ingat riwayat nemu apel toh? Apel neng sungai. Pas poso nemu apel kentir. Kentir itu ngerti ya? Apa kentir itu? Hanyut. Enek apel hanyut di sungai, dia ambil, kemudian dia makan. Dia makan, begitu selesai makan dia sadar, iki mengapeli sopo, kok tak makan. Karena itulah kemudian dia mencari ridone wong sing duwe apel. Kemudian dia nelusuri sungai itu sampai ketemu pohon apel yang di samping sungai, di pinggiran sungai. Kemudian dia berpikir, oh mungkin ini apelnya ini. Apel yang saya makan tadi mungkin jatuh dari situ. Kemudian beliau minta izin, minta ridho. Kemudian kata yang punya apel tadi, ya saya mau ridho, tapi kalau kamu bekerja di sini sekian lama, coba hanya pohon apel kentir aja loh, direwangi kerja bakti sekian lama. Kalau Anda, alas kopo nggak usah, misalnya kan gitu. Tapi Bapak ini kan nggak begitu. Beliau saking pengen tidak kemasukan makanan yang tidak halal. Coba, sampai segitunya. Kemudian setelah sekian lama kerja bakti agar dapat ridhone yang punya apel, kemudian terakhir kata yang punya apel tadi, terakhir saya bisa ridho ke kamu tentang apel yang kamu makan tadi kalau kamu mau menikahi anak perempuanku. Yang anak perempuanku itu buta, tuli, lumpuh, dan pincang. Tangannya nggak bisa apa-apa. Coba, kalau Anda maulah, tapi kamu harus nikah dengan anak laki-lakiku yang buta, tuli, pincang, lumpuh. Coba, demi untuk mendapatkan buah apel yang diridhoi, beliau sanggup. Coba, dari situlah lahirlah seorang putra besar, Abdul Qadir Jailani. Anak-anak kan, Anda masih ingat ceritanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz itu keturunannya Umar bin Khattab. Anda ingat Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, beliau sering ke pelosok-pelosok untuk melihat. Suatu ketika beliau mendengar ada sebuah pembicaraan, ada seorang janda dan anak perempuan. Anak perempuan janda tadi punya pekerjaan menjual susu di pasar. Suatu ketika Umar itu di luar dengar pembicaraan ibu dan anak. Ibunya bilang, ini aja susunya nanti dicampur air aja, besok dijual. Kata anaknya, enggak, kalau dicampur air kan berarti susunya enggak murni. Kan enak toh, bensin murni dan bensin asli. Susu murni, susu asli. Kalau dicampur air berarti susunya nanti enggak murni. Maka berarti kita akan membohongi, kata ibunya. Tapi kan Umar enggak akan tahu. Kata anaknya, Umar memang enggak tahu, tapi Allah tahu. Kalau kita enggak benar. Coba,
pembicaraan itu didengar Umar di luar. Begitu tahu, Umar berpikir anak perempuan ini masih hebat. Karena dia tidak mau diajak berdusta. Kemudian beliau pulang, anak laki-lakinya dikumpulkan kabeh. Kata Umar, saya punya calon menantu hebat. Salah satu dari Anda harus menikahi dia. Kalau Anda tidak ada yang mau, aku yang akan nikahi. Coba, akhirnya salah satu putra Umar menikahi gadis anak penjual susu tadi. Dari keturunan gadis inilah lahir Umar bin Abdul Aziz. Kan? Dari ibu yang hebat lah akan lahir anak-anak yang hebat. Dari Ken Dedes lah lahir raja-raja Jawa. Karena itu artinya kalau kita pengen punya anak yang hebat, perbaikilah diri kita. Sehingga dari kita akan lahir anak. Jangan pernah berpikir kita akan bisa melahirkan anak hebat kalau kita tidak hebat. Itulah prekonsepsi. Kan begitu. Karena itu milih suami jangan asal lanang. Pokoknya lanang gak apa-apa, Ustaz. Kalau Anda yang di rumah laki-laki, ya napa? Sing penting wedok mboten napa-napa. Ya enggak, jangan sepenting perempuan, jangan sing penting laki-laki. Ada sifat-sifat yang harus kita ini. Karena itu di sini dikatakan sifata inna sifatal walidain yatahaddaru ilal aulad. Sifat orang tua itu akan menurun kepada anaknya. Wa kasiron. Lan betapa banyak wa kasiron matat huru. Muncul malakutut takwa saking kemampuan takwa fil waladi endal anak tabaan krana manut di abawahi maring orang tuanya. Betapa banyak anak-anak itu hebat karena hasil gen yang baik dari orang tuanya. Auli ahadima utawa salah satunya. Aulil ami utawa karena ana pamannya, aulil kholi. Karena ada saudaranya. Jadi artinya banyak anak itu hebat karena orang tuanya yang hebat atau lingkungan keluarganya yang hebat. Waqat waroda karena itu memberikan petunjuk, waroda al-isyatu petunjuk nabiyu mutanabihan untuk peringatan ila hadza maring iki fima dalam rawahu Ibnu Adi wa Ibnu Asakir an Aisyah radhiyallahu an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikane begini, takhayyaru milio sapa sira linutfakum untuk tempat menitipkan benihmu. Kalau laki-laki artinya pilihlah ibu yang baik sebagai tempat untuk menitipkan benih. Karena ibu istri itu kan ladang. Nah, ketika ladang kalau kita tani yang menentukan hasil panen itu bukan hanya benih yang baik. Lahan yang makmur, yang subur itu sangat penting. Artinya istri yang baik, yang tempat kita menanamkan benih itu menjadi sangat berpengaruh. Karena Nabi mengatakan takhayyaru litutfakum. Pilihlah perempuan untuk menetipkan benihmu. Fa inna nisaa. Karena saat temennya perempuan iku yalidna melahirkan asbahu ing sesuai itu yang serupa ihwanihi yang saudarane akhwatihinna. Karena perempuan itu akan sangat menentukan anak turunnya. Tentu sebetulnya kan bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Kalau Anda ibu-ibu perempuan, maka pilihlah calon suami yang luar biasa. Kalau Ustadz sering godani teman-teman di Pasca, saya bilang begini, Anda yang mahasiswi, kalau bisa carilah suami yang lebih hebat dari Anda. Jangan sekelas. Kalau sekelas itu gak kreatif. Mosok kok sak kelas. Goleklah liyane, beda fakultas lah. Jangan juga mencari suami yang Anda tahu betul kelemahannya apa. Carilah yang Anda tahu itu kelebihannya. Kalau saya godani begini, cobalah Anda lihat teman sekelas Anda yang presentasi bulet, gaya makalah nggak bagus, terus macam-macam. Mosok kita akan tega dia akan menjadi ayah dari anak-anak kita. Sama toh, kita juga begitu. Artinya ini guyonan aja, tetapi intinya adalah marilah kita memilih calon pasangan hidup kita yang baik. Sehingga tidak asal, tidak kemudian pokoknya sing gelem. Enggak, tapi pilihlah yang baik karena itu akan menentukan tidak hanya kebahagiaan kita di dalam
keluarga, tapi juga masa depan, benih yang akan dilahirkan. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Kalau misalkan suami belum bisa menafkahi istri dan anak itu gimana? Bagaimana kalau suami belum bekerja, belum punya penghasilan, belum bisa menafkahi? Masih ingat kita kemarin kasus Asma. Ketika suaminya belum mapan, kita kan saya kira bisa share untuk saling berbagi. Kayaknya kalau kita memahami begini, apa yang diajarkan relasi suami istri di dalam Islam itu sesungguhnya nggak jauh beda dengan relasi suami istri di Jawa. Di Jawa itu kan ada yang apa istilah kita kemarin, garwo sebagai belahan jiwa. Ada lagi yang kedua, sing duduk manis di rumah itu apa namanya? Simah. Pokoknya istri itu duduk manis di rumah, menerima apapun. Kalau Anda jadi simah, berarti Anda duduk manis di rumah, semua ditanggung suami. Tetapi kalau yang garwo, maka berarti suami istri adalah sebuah pasangan yang saling bahu-membahu untuk saling membangun bagaimana rumah tangga yang baik. Jadi suami istri itu, kalau dalam Al-Quran inilah yang kemudian dikatakan antum libasul lahunna, wahunna libasul lakum. Engkau ibarat pakaian untuk istrimu dan istrimu pakaian untuk suamimu. Nah, itu artinya suami istri itu garwo yang kemudian kalau suaminya belum mapan, kalau kita belajar dari Asma dan Sayyidah Fatimah, suami istri saling bahu-membahu untuk bagaimana membangun ekonomi keluarga yang mapan. Tapi yang model kedua, yang garwo tadi, yang simah, itu kayak kalau Al-Quran mengatakan nisaukum harsulakum faktu harsakum anak situm. Jadi perempuan itu hanya kayak objek yang dimiliki suami, sehingga suami kapanpun ya terserah dia mau melakukan apa. Nah, sehingga kalau kita belajar dari kemarin kayaknya kita bisa belajar dari keluarga sederhana yang ditampilkan oleh Sayyidah Fatimah, keluarga sederhana yang ditampilkan oleh Asma bin Abu Bakar, yang ketika suaminya secara ekonomi belum mapan, maka istrinya bahu-membahu untuk membantu itu. Kayaknya begitu. Kalau misalnya suami kita belum mapan, Anda sudah lebih mapan karena sudah punya pekerjaan, ya nggak ada salahnya kemudian satu sama lain saling membantu dalam bidang itu. Bagaimana cara kita mengetahui kalau itu calon suami yang baik agamanya dan akhlaknya? Anda masih ingat belajar alala? Alala tanal ul ilma labisitatin. Ya. Terus seterusnya. Itu kan ada toh di situ bagian cara untuk melihat seorang teman. Kalau Anda ingin apakah dia orang baik, jangan ditanya dia. La tas'al, tapi tas'al an apa? Kok gak ngeling? Artinya begini, kalau ingin mengetahui dia orang baik atau tidak, jangan tanya dia, Mbak sampean mau ngapik ora? Enggak, tapi tanyalah, lihatlah teman dekat dia. Teman dekat itu biasanya lapo, biasanya ke perpus, ya berarti dia rajin ke perpus. Biasanya turu, ya dia tidak jauh beda dengan itu. Kan begitu toh? Karena teman itu akan satu geng. Yang biasanya seneng maca buku, dia akan, kan begitu toh? Sering orang itu akan gabung sesuai dengan kelompoknya. Sehingga kalau kita ingin tanya apakah calon kita atau orang itu baik atau tidak, maka jangan ditanya dia, tapi lihatlah teman-teman dekatnya sapa itu. Caranya begitu. Mbak, biasanya kalau kita kan dulu itu koncone sapa ae, ini. Nah, temannya itu punya kebiasaan apa saja, maka dia tidak akan jauh beda dari itu. Kalau lingkungannya baik, ya insya Allah dia baik. Teman-temannya orang yang rajin, insya Allah dia termasuk yang rajin. Kan begitu. Contoh paling mudah yang saya sering sampaikan kan, kalau Anda diulang tahlilan, atau apa biasanya, ibu-ibu, PKK, atau perkumpulan apa, cobalah, laki-laki tahlilan, misalnya diundang tahlil, yang diundang kelompok masjid, musola langgar lor, langgar kidul, terus yang lain umum, coba Anda perhatikan.
Biasanya yang ahli jamaah yang masjid ngumpul di masjid. Jamaah musola di sana, jamaah ini kan begitu toh. Coba mereka disuruh campur, enggak mau. Mriki lho jadi satu, enggak mboten kula mriki mawon. Nah, ketemu bolone toh, engko sing gak ning masjid, gak ning musola, gak ning kene, biasanya ning jaba, gawe geng dhewe. Kita juga akan begitu. Kita akan ngumpul bersama orang yang bareng sedia. Kalau Kanjeng Nabi mengatakan engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cinta. Kalau kita mencintai Nabi, kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Nah, dalam konteks ini, caranya adalah ndelok koncone sopo. Gak usah nanya dia. Atau kalau enggak, ya pertemanan Facebooknya sopo wae. Mungkin begitu ya. Tapi intinya ke temannya, lingkungannya, pergaulannya, itu yang dilihat. Oke, sudah toh? Baik, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima alamtana Wabifa'alimna Wabifa'una Waqina Wafaqi'ala Waqarabati Lana bidina Rabbana wafa'na bima alamtana Wabifa'alimna Wabifa'una Wabifa'qina Wafaqi'ala Waqarabati Lana bidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.